Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam cintanya Tuhan. Tidak terasa Bapak Ibu, ini adalah minggu yang pertama di tahun ini, di bulan yang terakhir. Kita sangat bersyukur oleh karena kasih Tuhan kita ada pagi hari ini. Oleh karena itu mari kita siapkan setiap hati kita. Kita terus berusaha memberi yang terbaik kepada Tuhan. Sebab Dia sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan di minggu yang pertama di bulan yang terakhir tahun ini. Kami ada oleh karena kasih karunia-Mu. Kami ada oleh karena kemurahan-Mu. Kami ada oleh karena kebesaran kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Kekuatan kesehatan melimpah dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap keadaan. Terima kasih untuk setiap musim yang selalu berganti dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap proses yang Kau terus izinkan dalam hidup kami. Membuat kami untuk terus mencari dan mencari wajah-Mu Tuhan. Membuat kami terus untuk semakin mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini kami umat-Mu Tuhan. Yang rindu dan haus akan Engkau. Membutuhkan-Mu dalam hidup kami setiap waktu. Kami datang dengan roh yang takut dan gentar kepada Tuhan. Dengan pengertian yang lebih lagi dalam memuji menyembah Tuhan. Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami. Membuat kami bersemangat. Membuat kami bersuka cita. Menyenangkan hati-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkati umat-Mu yang masih dalam perjalanan. Biarlah kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Roh yang tenang, roh yang damai kami miliki pagi hari ini Tuhan. Terpuji termulialah nama-Mu. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan syukur kami. Kami siap menikmati hadirat-Mu. Kami siap meninggikan Engkau. Raja kami yang hidup. Allah kami yang besar, yang begitu mengasihi hidup kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali. Haleluya Tuhan. Yesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku
ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari katakan kembali dengan ucapan syukurmu. Tuhan, sungguh ku bersyukur, terima kasih Tuhan, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami hanya bersama-Mu kami bisa lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, akui bahwa Kau ada. Aku ada hari ini karena kebaikan-Mu Tuhan. Amin, amin. Semua yang ku alami hanya bersama Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti aku ada. Semua karena kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti jemaat Tuhan katakan, aku ada hari ini karena Tuhan. Semua karena kebaikan
Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti Aku ada karena kebaikan-Mu Tuhan, dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini. Mari akui semua karena kebaikan Tuhan dalam hidupmu. teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti Katakan lagi, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti aku ada karena kebaikan-Mu. dan teramat baik bagiku. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Yang ku alami Bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti indahnya Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Indahnya kasih-Mu Tuhan, betapa kami bersyukur. Mari umat Tuhan bersyukur kepada Dia. Semua karena kebaikannya, semua karena anugerahnya dalam hidupmu, semua karena kasih-Nya dalam hidupmu. Kami bersyukur, betapa Engkau baik Tuhan, betapa Engkau baik. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat segala yang Kau berikan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Semua yang kami alami bersama-Mu kami bisa lewati. Kami bersyukur, penyertaan-Mu sempurna, kasih setia-Mu sempurna. Cukuplah kasih karunia-Mu bagi kami. Cukuplah
Kami bersyukur Tuhan. Kami sembah Kau Allahku. Terima kasih. Semua karena kebesaran-Mu Tuhan. Semua karena kehebatan-Mu. Semua karena cinta-Mu bagi kami. Engkau begitu peduli atas hidup kami. Engkau begitu mengasihi hidup kami Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Sebab Engkau baik. Tak terselami segala karya-Mu. Tak terselami segala perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap kekuatan. Terima kasih untuk setiap kesempatan. Ada saatnya segalanya di dalam hidup kami. Oh, semua indah apa yang Kau perbuat. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Kami sudah melihat segala perbuatan-Mu yang ajaib, yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup ini. Sungguh kami bersyukur, kagum akan segala perbuatan-Mu Tuhan. Mari kita berdiri dalam hadirat Tuhan, sama-sama katakan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Telah kulihat kebaikan-Mu, amin Tuhan. Yes Tuhan. Amin, amin. Engkau selidiki setiap kami ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Katakan, selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat setiap hati kami. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku,
kebaikan-Mu Tuhan. Mampukan setiap kami sampai akhirnya Kau dapati. Mari jemaat Tuhan saja katakan, telah kulihat. Nikmati kebaikan Tuhan. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Biarlah Engkau terus mendapati setiap kami Tuhan. Setia di dalam mengasihi Tuhan. Setia di dalam mencintai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai bukti kasih kami kepada Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersuka cita. Berkata bahwa Engkau tetap Bapa yang baik dalam setiap hidup kami. Mari setiap jemaat Tuhan yang mengalami kebaikan Tuhan sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Dia Allah yang baik, amin. Dia yang mencukupkan segala apa yang kita butuhkan setiap waktu. Mari sama-sama katakan pujian ini. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Sungguh sana bersamanya. Kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih
dia Tuhan. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu terutama membuat hidupku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, yeah yeah yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, kami akui Tuhan bagiku. Bulan berganti bulan, bulan berganti bulan, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku, ya. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya berharap jemaat Tuhan, ketika berkata Tuhan Yesus baik, angkat kedua jempolmu, pertanda bahwa engkau mengakui kebaikan Tuhan setiap waktu. Amin. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan, lagi katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, yeah yeah yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Engkau baik Tuhan, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, yeah yeah yeah, untuk selama-lamanya, sampai selamanya, sampai selamanya, dulu sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari katakan sama-sama kepada Tuhan. Dengan rasa kekagumanmu katakan, Engkau baik Tuhan Yesus. Dengan sepenuh hati Bapak Ibu yang mengalami kebaikan Tuhan pasti berkata dengan sepenuh hati, Engkau baik Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Yesus yang sungguh baik dalam setiap hidup kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita tahu dalam setiap musim hidup kita, Allah turut bekerja untuk mendatangkan setiap kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dan kita percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa melingkupi setiap pribadi kita. Bersama denganmu Tuhan,
Kami terus terbang, mengalami Engkau lebih lagi dalam hidup kami. Pagi hari ini Bapa, kami siapkan yang terbaik dari setiap yang Kau sudah anugerahkan bagi kami. Persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan umum apapun bentuknya. Biarlah kami beri dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Dan itu dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa janji-Mu terus digenapi dalam setiap hidup kami. Apa yang Kau percayakan untuk dikelola tangan kami, Tuhan pasti buat itu berhasil dan beruntung. Setiap kami adalah pengelola, bukan pemilik. Engkau pemilik yang sesungguhnya ya Tuhan. Dan siaplah hati kami Bapa untuk menerima kebenaran firman Allah yang akan mengajar, menegur, menasehati setiap kami. Lembutkan setiap hati kami untuk mau dididik dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Siaplah kami memberi untuk Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberikan persembahan, katakan amin. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Sambil kita berdiri di hadapan Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ini hidup kami Tuhan. Di saat badai amin, kami akan naik terus bersama dengan-Mu, bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku.
Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau anakku. Di saat badan bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau sekali lagi ya, sambil angkat tangan katakan. di saat badan bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Anakku, ku tenang sebab sebab kau sekali lagi ku tenang sebab kau laku. Haleluya. Mari kita sembah Dia, angkat suara puji Dia. Bersama Dia kami bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami angkat suara kami angkat pujian kami agungkan Tuhan. Allah Roh Kudus, Kau yang menyembuhkan kami, Engkau menghibur kami, Kau melegakan hati kami. Bawa kami melalui perjumpaan dengan Engkau siang hari ini. Allah Roh Kudus, mengalirlah. Allah Roh Kudus, jamah setiap kami. Oh, tidak seorang pun Kau lewatkan kami begitu saja Tuhan. Oh, Rabakara Barala, yes, Barala. Oh, mari jangan ada yang berdiam diri, mari sembah Tuhan. Naikkan mazmur-Mu, naikkan pujian-Mu. Oh, Rabakaralaba, Roh Kudus mengalirlah, curahkanlah. Iaralamoralamadalah, Iaralamasande. Ya Tuhan, baris depan, tengah sampai ke belakang Roh Kudus, jamah setiap kami iman-Mu. Oh Rabakarala. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Dengan segenap hati kita katakan lagi, ku sembah Kudus, kami datang menyembah-Mu. Kudus, Kuduslah Tuhan, Ku sanjung Kau mulia. Dengan segenap hati kita lebih lagi katakan, Haleluya.
Kami sembah, Tuhan. kami sembah, ku sembah Tuhan. We welcome you, Holy Spirit, come in this place. Ya Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia. Amin, 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 amin. Mari dengan segenap hati katakan lagi, ku sembahku. Engkau boleh sujud, engkau boleh berdiri. Oh, Rabbaka, ya Tuhan, Tuhan, Ku sanjung Kau mulia. mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Yesus. Satu, minta berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Sorak-sorai haleluya, 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 haleluya. Bapa, terima kasih di bulan yang terakhir di tahun ini, di minggu yang pertama kami boleh memasukinya. Semua karena anugerah, semua karena Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami mau dengar firman-Mu pagi siang hari ini. Kau hadir, Kau mengurapi kami, Kau berbicara atas pribadi kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah, kita sorakan. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Shalom. Ayo sama-sama kita belajar firman Tuhan, kita buka dalam Filipi pasal 4. Karen, tolong perhatikan live streaming kita. Filipi pasal 4 kita akan baca dari ayat 4 sampai dengan ayat 7. Mari kita buka Alkitab kita. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat 7 saya akan baca genap, Bapak Ibu bisa baca ganjil. Ayat 7 kita akan baca bersama-sama. Sudah dapat Bapak Ibu? Mari kita buka Alkitab kita belajar pada pagi hari ini. Ayat 4 sampai dengan ayat 7. Saya akan baca ganjil, Bapak Ibu bisa baca genap. Ayat genap, ayat 7 kita akan baca sama-sama. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, ayat 5. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7 sama-sama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Bapak Ibu, hari ini tema kita apa Bapak Ibu? Kita akan baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bebas dari iri hati dan kepahitan. Kurang mantap, 1, 2, 3. Bebas dari iri hati dan kepahitan. Nah saudara yang kasih Tuhan, sebentar tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun ini, tahun 2025 ini. Kita akan memasuki tahun 2026, adalah tahun yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Saudara, mari kita cross check, kita lihat hati kita, hidup kita, apakah kita masih suka iri hati, suka kepahitan dengan yang lain. Mari kita selesaikan sebelum kita meninggalkan tahun 2025, kita selesaikan itu. Katakan amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, lanjut slide, saya coba lihat di Google, saya akan cari kamus besar.
bahasa Indonesia, apa sih arti dari eh, iri hati? Ya, iri hati itu di situ dikatakan adalah perasaan kurang senang. Ya. Iri hati itu arti dari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perasaan kurang senang. Melihat apa saudaraku? Melihat kelebihan orang lain, lalu cemburu dan dengki. Itu arti dari iri hati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, jadi dia nggak senang melihat orang lain diberkati, orang lain gagah, ganteng, cakap, pintar, orang nggak senang, ya. Lalu dikatakan dia cemburu, lalu dia dengki. Saudara, coba kita cross check apakah ada seperti ini dalam hidup kita. Nah, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang iri hati. Kalau kepahitan dari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan pahit yang menyedihkan, Bapak Ibu. Keadaan pahit yang menyedihkan. Penderitaan dalam konteks emosi atau pengalaman hidup kepahitan menggambarkan perasaan terluka. Ya, yang mendalam, perasaan yang luka yang mendalam. Pengalaman pahit yang terus diingat, itu saja diingat, atau kondisi batin yang penuh kekecewaan dan ujungnya apa saudaraku? Sakit hati. Saudara yang kasih Tuhan, dua hal ini perlu kita perhatikan, jangan sampai itu ada dalam hidup kita. Katakan amin. Ya, lanjut slide. Iri hati dan kepahitan adalah dua racun Bapak Ibu. Katakan dua racun, ya. Dua racun hati yang paling sering merusak relasi manusia. Baik, mari perhatikan, merusak relasi antara kita dengan apa saudaraku? Dengan keluarga. Jadi iri hati, kepahitan itu dapat merusak relasi, hubungan antara kita dengan keluarga, antara kita dengan saudara-saudara kita, lalu dengan siapa lagi? Dengan pelayanan dalam pekerjaan maupun di dalam gereja Bapak Ibu, ya. Ini merupakan satu racun, ya. Oleh sebab itu kalau yang nama racun jangan kita simpan. Hari apa itu kemarin saudaraku, saya kena sengat lebah Bapak Ibu. Saya sengat lebah, kenanya di sini tapi kok bisa bengkak ke muka, ke mata, ya. Nah, racunnya menyebar. Jadi hari Jumat kemarin saya menghadiri Natal Pejabat GBI di Batam. Kuat hati saya untuk pergi tapi saya malu. Aduh gimana ini Tuhan, aku pingin pergi tapi mataku masih melebam, masih bengkak. Dari pekerjaan saya ke rumah, saya tanya ibu, ada nggak kacamata? Ya, saya dicari kacamata, ada kacamata yang hitam sekali. Wah ini nggak cocok ini, kayak apa nanti? Ada kacamata yang agak bening, itu saya bawa. Saudara yang kasih Tuhan, singkat cerita untuk menutupi mata saya. Sampai saya di lokasi Natal, saya ke kamar mandi, saya coba pakai kacamata, terjatuh kacamata saya Bapak Ibu. Terjatuh dan lensanya itu bukan pecah, tapi keluar dia. Oh Tuhan, saya ambil, saya coba pasang-pasang lagi. Bisa, tapi nggak mau lengket. Lepas dia. Tuhan, artinya engkau tidak inginkan aku pakai kacamata. Jadi Bapak Ibu, saya nggak pakai kacamata, dari jauh teman, kenapa kau? Ya, saudara kasih Tuhan, itu racun Bapak Ibu. Jadi sakit hati, iri hati, kepahitan itu adalah racun. Nah, jadi tadi malam Bapak Ibu, saya berobat kemarin, tapi kok reaksi obatnya kok kurang. Aduh Tuhan, besok aku mau ibadah gimana ini enggak. Nah, tadi malam saya berobat lagi, Pak, aku besok mau khotbah, saya ngomong sama dokter. Besok saya mau khotbah, mau ceramah, tolong kasih obat yang baik. Saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan, Bapak Ibu, agak sudah mulai redah Bapak Ibu, mulai bisa melihat Bapak Ibu. Mata saya sudah sipit, makin sipit lagi Bapak Ibu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari kita perhatikan, iri hati, kepahitan itu adalah racun. Katakan kiri kananmu, iri hati,
kepahitan itu adalah racun. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau racun itu harus diapakan? Harus dibuang. Jangan disimpan-simpan. Itu akan melukai kita, itu akan merusak hidup kita. Jadi iri hati, kepahitan itu akan bisa merusak relasi, hubungan antara kita dengan sahabat, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan abang, kakak, adik, apapun siapa itu dia, akan merusak hubungan kita dengan orang lain. Amin. Di dalam pekerjaan pun juga gitu, dalam pelayanan juga seperti itu, ya. Di dalam beribadah pun, dalam gereja kita pun juga seperti itu, ya. Saudara yang kasih Tuhan, dari jumlah kita yang masih sedikit ini, ayo kita tetap pupuk, jangan sampai ada iri hati, sakit hati menguasai setiap kita. Katakan amin. Ya, terus dikatakan Bapak Ibu, nah saudara yang kasih Tuhan, perlu kita ketahui bahwa surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis surat ini pada waktu dia dalam suasana, bukan dalam suasana lagi happy, bukan. Paulus menulis surat ini bukan dalam suasana tempat yang enak, tidak. Tetapi Rasul Paulus menulis surat ini pada waktu dia ada di dalam penjara, Bapak Ibu. Di dalam penjara kita tahu Rasul Paulus dia suka menulis surat kepada jemaat-jemaat yang dia pernah kunjungi. Baik itu ke Korintus, baik itu ke Galatia, Efesus, dan hari ini kita belajar kepada jemaat yang ada di Filipi. Dia menulis surat itu kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Supaya apa? Jemaat Tuhan yang ada di Filipi itu jangan hidup mereka dikuasai oleh iri hati, kepahitan, sebab itu racun. Nah, firman Tuhan ini juga diingatkan kepada kita supaya kita jangan dikuasai oleh sikap iri hati dan kepahitan. Katakan amin. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam Alkitab ada banyak orang-orang kita lihat yang mengalami sakit hati, yang mengalami iri hati. Nah, contoh kita belajar dari satu pribadi, kita buka Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4 ini enggak asing lagi buat kita Bapak Ibu. Kejadian pasal 4 kita akan baca di ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kita akan baca bersama-sama. Itu judulnya apa Bapak Ibu? Kain dan Habel. Saya percaya Bapak Ibu tahu tentang kisah ini. Ya, sama-sama kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 8. 1, 2, 3. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Abel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya apa saudaraku? Dan mukanya muram. Ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau apa saudaraku? Jika engkau berbuat baik. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus apa saudaraku? Berkuasa atasnya. Ayat 8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Pak Ibu mari perhatikan di ayat 5-nya. Di situ dikatakan tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain apa saudaraku? Hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Hati panas dan mukanya muram.
Coba tengok kiri kananmu, pastikan wajahnya wajah teman kiri kanan saudara itu gak ada muram. Halo, ya, tidak ada yang muram, tidak ada panas hati. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar dari kisah ini. Kain pada waktu dia tahu persembahan yang gak diindahkan, gak diterima oleh Tuhan. Karena dia mengizinkan pintu hatinya dikuasai oleh kejahatan, maka hati Kain panas, maka muka Kain muram. Tidak ada sukacita. Dampak dari respon dari Kain adalah apa yang terjadi. Kain membunuh adiknya. Saudara yang kasih Tuhan, tadi sudah kita lihat, iri hati, kepahitan adalah racun yang dapat merusak relasi, yang dapat merusak hubungan baik antara kita dengan keluarga, abang, kakak, adik, orang tua, dan yang lainnya. Dapat merusak hubungan kita dalam pekerjaan, pelayanan, bergereja sekalipun. Amin Bapak Ibu. Karena Kain membuka pintu hatinya untuk kejahatan dan dosa terus menguasai hati Kain. Dan Kain berbuat sesuatu yang tidak baik, membunuh adiknya. Saudara, kita tahu di ayat selanjutnya kita bisa melihat bagaimana Kain, dia berlari, dia bersembunyi, dan Tuhan tidak biarkan dia bebas begitu saja. Kain, di mana adik? Kain, di mana adik? Darah adikmu telah sampai kepada Tuhan, kejar dia. Amin Bapak Ibu. Come on. Ya, jangan sampai racun itu menguasai kita. Mengakhiri 2025, kita tinggalkan sikap iri hati kita tinggalkan sikap kepahitan kita dengan yang lain. Yang kedua, kita belajar lagi dari Yusuf. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita belajar dari Yusuf dalam Kejadian pasal 37, saudara kita bisa melihat pada waktu Yusuf, ya, abang-abangnya melihat bagaimana Yakub memberi, ya, membuat perbedaan antara Yusuf dengan yang lain, sehingga membuat sakit hati abang-abang Yusuf terhadap dia. Singkat cerita, pada waktu Yusuf hendak pergi mengunjungi mereka untuk memberitahu, untuk melihat situasi abang-abang mereka, kabar abang-abang mereka bagaimana. Tetapi dari jauh abang-abangnya melihat, si tukang mimpi datang. Ayo kita habiskan dia, ayo kita selesaikan dia. Saudara, di pasal 37 kita lihat dan seterusnya bagaimana saudara-saudara Yusuf berbuat sesuatu yang tidak baik. Karena ada sikap iri hati, karena ada sikap kepahitan menguasai hati hidup oleh abang-abangnya. Saudara, tapi kita bisa melihat di pasal selanjutnya pada waktu Yusuf reuni dengan abang-abangnya. Yusuf berkata kepada abang-abangnya, engkau mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Amin. Saudara kasih Tuhan, Kain membuka pintu hatinya dikuasai oleh apa? Kemarahan, kebencian, kepahitan, sehingga wajahnya muram. Yusuf lewat abang-abangnya begitu benci terhadap Yusuf, sehingga abang-abangnya ingin membunuh, ya, mereka-reka yang jahat. Tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Saudara kasih Tuhan, yang ketiga kita contoh lihat, Saul iri hati terhadap siapa? Daud. Di dalam 1 Samuel pasal 18 dan 19, dapat Bapak Ibu lihat 1 Samuel pasal 18 dan 19, pada waktu Daud mengalahkan Goliat, terdengar satu kota, ya, bernyanyi, teriakan satu nyanyian yang besar terjadi. Daud mengalahkan, apa saudaraku? Berlaksa-laksa. Tapi Saul mengalahkan beribu-ribu. Saudara, nyanyian itu terus dinyanyikan oleh bangsa Israel sampai terdengar ke telinganya Saul. Pada waktu Saul mendengar lagu itu, pujian itu, Saul, apa saudaraku? Marah.
sakit hati, cemburu. Saudara, karena sakit hati, cemburu, maka Saul berencana membuat planning pembunuh. Saudara, singkat cerita, firman Tuhan berkata, pada waktu Saul dirasuki oleh roh jahat, Daud datang dengan membawa kecapi sambil menyembah Tuhan. Saudara, di tengah-tengah bermain alat musik, Saul ingin membunuh Daud, tapi Tuhan bebaskan dia. Kisah apa Bapak Ibu? Terakhir kita belajar dari Yunus. Saudara, Yunus kepahitan. Yunus kepahitan kepada orang-orang di mana saudaraku? Di Niniwe. Kenapa? Kenapa kok sampai Yunus pahit hatinya kepada orang-orang Niniwe? Saudara, Yunus tidak suka kalau Tuhan itu menyelamatkan orang-orang Niniwe. Pak Ibu, orang-orang Niniwe hidup mereka tidak bermoral lagi. Yunus berharap Tuhan itu membinasakan orang-orang Niniwe. Pada waktu Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe untuk memberitahukan supaya ada pertobatan, Yunus tidak mau, Bapak Ibu. Yunus tidak mau, sampai-sampai dia pergi. Lari kemana saudaraku? Ke Tarsis. Saudara, tapi Tuhan selamatkan Yunus. Yunus enggak suka kalau orang-orang Niniwe diselamatkan karena bejatnya manusia pada saat itu. Tuhan rindu lewat kehadiran Yunus, siapa tahu orang-orang Niniwe bertobat. Singkat cerita, pada waktu Yunus bertobat, Yunus pergi ke kota di Niniwe. Saudara, semua orang mendengar, bahkan ternak pun ikut berpuasa. Keselamatan terjadi. Akhirnya Tuhan tidak jadi menghukum kota Niniwe karena ada pemberitaan keselamatan. Saudara yang kasih Tuhan, lanjut slide. Biarlah saya dan saudara kita memasuki nanti tahun yang baru, kita memiliki hati yang baru. Tidak ada iri hati, tidak ada kepahitan menguasai kita. Sebab iri hati, kepahitan itu akan merusak sesuatu yang baik. Merusak hubungan kita dengan orang lain. Amin. Lanjut slide. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat bagaimana kita bisa menang atas iri hati dan kepahitan. Lihat di ayat 4. Di ayat 4 di Filipi pasal 4 tadi, kita akan kembali kepada kitab Filipi, Bapak Ibu. Filipi pasal 4. Kita baca ayat 4 sama-sama dengan mantap. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama bagaimana supaya kita bisa menang atas iri hati, atas kepahitan. Firman Tuhan berkata bersukacitalah. Yang pertama, sukacita sebagai dasar hati yang sehat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Amin. Ya. Saya sebagai gembala, pada waktu dengar anak kita Miktam lulus sebagai TNI U, saya bersukacita. Tuhan, terima kasih. Lahir dari gerejamu seorang tentara. Amin. Bersukacita kita bangga. Kalau kita melihat ada rekan kita diberkati, kita bersukacita. Amin Bapak Ibu. Ya, sebab Tuhan berkata bersukacitalah. Orang yang fokus pada Tuhan akan sulit merasa iri. Ya, karena matanya tidak sedang membandingkan diri dengan orang lain. Pak Ibu, seringkali kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya. Dia beli kereta baru, dia beli TV baru, ya. Enggak apa-apa. Berdoa. Saudara yang kasih Tuhan, saya masih ingat sampai detik ini orang tua saya mengajar begini, sabar. Kalau kau mau melihat orang diberkati, jangan iri. Tapi kalau kau mau, kau berdoa. Sampai detik ini orang tua saya mengajarkan itu. Saya ingat.
Orang tua saya mengajar, jangan iri kepada orang lain diberkati. Kalau kau mau, minta berdoa. Itu orang tua saya mengajar kepada saya. Saya ingat sampai hari ini. Amin Bapak Ibu. Ya, bagaimana supaya kita menang? Bersuka cita. Sukacita. Sebab itu yang Tuhan katakan. Ya, kalau kita fokus kita pada Tuhan, ya sulit sulit merasa iri karena mata kita tidak sedang membandingkan diri kita dengan orang lain. Sukacita menguatkan hati, saudaraku, untuk tidak memilih kepahitan sekalipun menghadapi luka dan tekanan. Katakan amin. Ya, lanjut. Yang kedua di ayat 5. Apa dia? Bagaimana caranya? Ayat 5 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu, saudaraku, diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara, yang kedua bagaimana caranya adalah kelemah lembutan, mematahkan saudaraku? Kepahitan. Ya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kata kebaikan dalam bahasa Yunani adalah epiekes. Artinya apa? Lembut, sikap lembut. Tidak mudah tersinggung. Sikap lembut tidak mudah tersinggung. Amin Bapak Ibu. Sikap lembut dan tidak mudah tersinggung. Tidak membalas keburukan. Apalagi kebaikan berkembang ketika hati keras. Sebaliknya hati yang lembut mudah mengampuni. Yang suka mengampuni. Angkat tangannya. Katakan kiri kananmu, suka mengampuni. Yang pertama tadi bersuka cita. Yang kedua saudaraku? Lemah lembut. Ya, orang yang lemah lembut akan mudah mengampuni. Amin ibu-ibu. Ya, nggak mau Pak Gembala, dia terlalu menyakiti hatiku. Ya, ada orang berkata sampai mati pun gak akan kuampuni dia. Hati-hati. Bapak Ibu. Pernahkah saudara mendengar orang seperti itu? Pernah. Sampai mati pun gak akan kuampuni. Hati-hati. Ya, orang yang lemah lembut akan mudah mengampuni. Orang yang memiliki sikap lembut tidak akan gampang sakit hati. Terakhir, ayat 6 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal saudaraku, keinginanmu kepada Allah dalam doa, dalam permohonan, dalam ucapan syukur. Saudara yang kasih Tuhan, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi supaya mereka menang dari sikap iri hati, supaya mereka menang dari sikap dari kepahitan dengan cara saudaraku? Berdoa. Katakan berdoa. Berdoa. Ya. Tuhan, Pak Preston diberkati Tuhan. Kalau dia Engkau berkati, aku juga maulah Tuhan. Berdoa. Tuhan, Pak Siahan itu dia diberkati. Tuhan kan sama Tuhannya denganku. Tuhan tolong berkati. Berdoa. Katakan amin. Ya, tidak perlu cemburu, tidak perlu sakit hati, ya. Tuhan mau kita berdoa. Resepnya berdoa. Menyerahkan rasa kurang puas kita, ya. Kedua saudaraku? Permohonan, meletakkan kebutuhan dan luka kita di hadapan Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata tadi di ayat 6, jangan hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi saudaraku? Nyatakanlah. Nyatakan di dalam doa saudara. Nyatakan di dalam permohonan saudara. Terakhir nyatakan dalam ucapan syukur saudara. Amin. Amin. Ya. Ini resepnya. Ya, yang ketiga, Tuhan mau saya dan saudara berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri bersama.
Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Sama-sama katakan lagi, katakan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan karyamu di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan, dan hatiku memujimu bila ku renungkan. Bila ku renungkan karyamu di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan, dan hatiku memujimu. Musik dengan lembut menyembah Tuhan. Mari tutup mata kita. Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini bahwa sikap iri hati, kepahitan merupakan satu racun yang dapat merusak hubungan kita dengan keluarga, dapat merusakkan hubunganmu dengan abang, kakak, adik, orang tua, dapat merusak hubungan kita dengan sesama dalam pekerjaan, di dalam lingkungan, dalam keluarga, dalam bergereja, dapat merusak hubungan itu. Mari kita tanggalkan sikap iri hati. Mari kita tanggalkan sikap kepahitan. Sebab iri hati, kepahitan membawa dampak yang tidak baik. Dapat merusak hubungan dengan yang lain. Kain dia iri kepada adiknya. Kain dia benci kepada adiknya. Sehingga Kain membunuh adiknya. Yunus gak suka kalau orang-orang Niniwe diselamatkan. Sebab kehidupan orang-orang Niniwe sudah bejat. Dan Yunus berharap Tuhan menghukum kota itu. Betapa sakit hati Yunus. Kalau Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan kota itu. Saul iri hatinya mendengar orang-orang Israel berkata Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Tapi Saul mengalahkan beribu-ribu. Ampuni kami Tuhan. Kami kadang iri kepada orang lain. Kami sakit hati kepada orang lain. Tanpa kami sadari kami membangun, menciptakan hubungan yang tidak baik dengan orang lain. Karena kami iri, kami sakit hati, kami panas hati, muram muka kami. Ampuni kami. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Jadikan lagu sebagai doa, saudara katakan kejaplah
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Oh, kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila kami renungkan, bila ku renungkan karya-Mu di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan dan hatiku memuji-Mu. Bapak Ibu, di depan kita ada anggur dan roti, lambang tubuh dan darah Kristus. 2000 tahun lalu dia mati buat saya dan saudara. Karena dia mengasihi saya dan saudara. Hari ini sebelum kita sidangan semeja dengan Tuhan, mari kita minta ampun terlebih dulu. Mungkin ada sikap iri hati kita, panas hati kita dengan yang lain. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami, Roh Kudus. Saya undang pelayan Tuhan maju ke depan. Layakan kami duduk sidangan semeja denganmu siang hari ini. Menikmati berkat-berkat-Mu. Menikmati anugerah-Mu. Engkau juga melayakan para pelayan-pelayan-Mu, Tuhan, melayani jemaat-Mu pada hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, anggur dan roti jalankan. Bila ku renungkan karya-Mu di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan dan hatiku memuji-Mu. Bila ku renungkan, bila ku renungkan karya-Mu di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan dan hatiku memuji-Mu. Dari awal kita katakan bersama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. 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 Bila ku renungkan karya-Mu di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan dan hatiku. Mari sama-sama yang sudah dapat kita bangkit berdiri. Bila ku renungkan, bila ku renungkan karya-Mu di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan
dan hatiku memujimu. Apakah semua sudah dapat? Sudah dapat semua? Bila ku renungkan karyamu di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan dan hatiku memujimu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga yang ngambil cawan sesudah makan, mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan syukur kita. Sebab Dia baik, sebab Tuhan baik. Naikkan terima kasih. Naikkan terima kasih kita. Terima kasih. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, kami naikkan syukur. Haleluya. 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 Terima kasih. Kau baik. Yes, Kau baik. Kau sungguh baik. Yang sudah menyembuhkan. Terima kasih. Yang sudah menyembuhkan. Engkau menyembuhkan setiap kami. Yang sakit disembuhkan. Yang susah Kau hibur. Yang kekurangan Kau cukupkan. Haleluya, terima kasih. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, semua karena kasih setiamu, semua karena kebaikanmu dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Yes God, Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang kekurangan dicukupkan.
Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh duduk sehidangan semeja denganmu, menikmati berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Izin saya mewakili panitia Natal. Yang pertama jangan lupa tanggal berapa itu? Tanggal 12 Natal kita Bapak Ibu jam 18.30. Tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 12 jam berapa? 18.30. Itu hari apa ya? Jumat. Sekarang tanggal 7. Berarti berapa hari lagi Bapak Ibu? 5. Katakan kiri kanan jangan lupa ya. Saudara yang kasih Tuhan, tanggal 11-nya kita akan berbagi berkat buat lingkungan gereja kita. Mereka akan datang ke gereja kita, mereka akan mengambil berkat itu datang ke gereja kita ini. Amin. Ya. Tolong bonekanya dimatikan dulu. Ya, terus yang kedua Bapak Ibu, janji iman, jangan lupa karena kita akan tidak lama lagi, 5 hari lagi ya. Ya, jadi kita selesaikan Bapak Ibu, ya. Bendahara sampai sebelum tanggal 12 masih tetap welcome untuk menerima janji iman kita. Amin. Saya mengajak semua keluarga besar kita tempat ini kita berpartisipasi, kita mensukseskan Natal kita. Ya. Berdoa buat cuaca, ya, puji Tuhan cuaca cerah, ya, baik, dan berdoa buat pembicara bisa tampil ya, ada, ya dari Batam, dia akan melayani kita nanti di perayaan Natal kita tanggal 12. Nah, Bapak Ibu, tanggal 12 malam, Youth ada acara, pemuda-pemudi kita Youth ada acara di tempat ini. Selesai acara Natal kita, mereka ada doa semalam di tempat ini. Videonya ada? Ayo, kita lihat dulu video mereka ya. Lima lagi menunjuk. Udah itu aja ya. Ya, Bapak Ibu, mereka akan ada doa malam di tempat ini. Saya mengajak semua orang tua, ya, jangan izinkan anak-anak kita tempat ini supaya mereka doa bersama tempat ini malamnya. Mereka bukan sekedar tidur, kalau tidur boleh ke rumah masing-masing, ya, tapi mereka akan berdoa malam di tempat ini. Sampai siangnya besok mereka akan doa puasa tempat ini. Jadi anak-anak remaja, anak pemuda, ya, boleh hadir, ya. Willy boleh hadir, ya. Siapa namamu Bang? Depan Willy, Usman hadir, ya. Oke. Amin, Bapak Ibu, ya, anak-anak kita bisa hadir. Jadi selesai acara Natal kita, mereka tetap stay di tempat ini, mereka akan doa malam di tempat ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, di tanggal 11 itu kita ada gotong royong di tempat ini. Ada gotong royong. Jadi bawa parang saudara, bawa cangkul saudara, bawa sapu lidi saudara, ya. Bawa kenlap Bapak Ibu, ya. Kita akan gotong royong. Amin. Jam berapa Ibu Ketua? Jam 3 sudah ada di sini gotong royong Bapak Ibu ya. Jam 3 sudah ada di sini kita gotong royong. Cuma nanti untuk pembagian sembako dari jam kemarin sepakatnya jam berapa? Jam 1 ya, pembagian sembako panitia jam 1, sebelum jam 1 sudah stay di sini untuk menerima tetangga-tetangga kita untuk pembagian sembako.
Amin Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, jangan lupa hari Selasa ada rumah doa di tempat ini jam 7 malam. Dan Departemen Musik Senin jam 7 malam. Nanti kaum wanita jangan pulang dulu, kita latihan terakhir. Itu saja pengumuman bagi kita. Kita siapkan persembahan yang kedua. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Tersadar Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, besar dan mulia. Bersadar Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah dan sadar Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, besar dan mulia. Tersadar. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang maha besar Tuhan. Berkatnya berlimpah besar. Kami akui Engkau Allah yang tersadar, tersadar, tersadar Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, besar dan mulia. Bersadar, bersadar Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, bersadar. Berkatnya berlimpah, bersadar. Berkatnya
berlimpah dan sanjay. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia. Berkat-Mu melimpah atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kami ya Bapa. Kami boleh mengalami Engkau Tuhan. Yang lama sudah berlalu dari setiap hidup kami. Sesungguhnya yang baru sudah datang dan sudah kami nikmati bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Allah. Yang terus mengajar, mendidik kami, menasehati kami. Supaya kami menghidupinya Tuhan di dalam hidup kami. Tidak ada sakit hati, tidak ada kepahitan di dalam setiap hidup kami. Kami lepaskan pengampunan bagi orang-orang yang mungkin menyakiti hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Mu yang sudah berdiam di dalam hidup kami. Kami mampu terus Tuhan untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati hamba-Mu yang sudah membagikan firman Allah. Bertambah-tambah hikmat pengahyuan dalam kehidupan hamba-Mu. Kekuatan, kesehatan, berkat Allah berlimpah dalam kehidupan hamba-Mu beserta keluarga. Tutup bungkus mereka dengan darah Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa. Buat seluruh umat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Bapa yang lemah Engkau sudah kuatkan. Yang susah Engkau sudah hiburkan. Yang sakit Engkau sudah sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Lewat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan. Acara Natal kami, Bapa kami berdoa. Hari Jumat ini Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami perkatakan cuaca yang terbaik Engkau sudah berikan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami umat-Mu sehat sempurna ya Tuhan. Panitia sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Adapun Tuhan, oh Bapa, tujuan kami Tuhan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Dan kami mau berbagi dengan lingkungan gereja-Mu Tuhan. Biarlah semua ini berjalan dalam pimpinan kuasa-Mu Tuhan. Kami perkatakan bahwa dana yang kami perlukan Engkau sudah cukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Acara semuanya boleh berjalan dengan baik dalam pimpinan Roh Kudus-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga serahkan bangsa dan kota kami di hadapan Tuhan. Diberkatilah bangsa dan kota kami. Sumatera dipulihkan oleh kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kesembuhan sudah terjadi atas Sumatera Tuhan. Pemulihan sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus bangsa dan kota kami dengan darah-Mu. Semua pemerintahannya diberkati oleh Tuhan. Semua menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, benar dan jujur. Ada roh takut akan Allah di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa ucapan syukur kami Bapa. Sebentar kami mau pulang, kami percaya Tuhan Yesus tetap bersama dengan kami. Dan berkatilah kami lewat doa hamba-Mu. Bapak Ibu yang dimuliakan Tuhan, mari angkat kedua tangan saudara pulang. Dan terimalah berkat anugerah yang berlimpah dari Bapa Surgawi. Kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus. Serta penghiburan penyertaan dari Roh Kudus. Dicurahkan, dilimpahkan atas saudara. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.